Begitu banyak persoalan di Republik ini, masa kasus soal yang begitu Anda harus laporkan ke Bareskrim gitu. Mbok ya Anda laporkan tuh OCCRV, Blok Medan, itu pagar bambu kok masih sampai kepala desa. Itu apa namanya Pertamina masih 9 orang dan sebagainya. Pergunakan dong kekuatan yang ada pada dirimu itu untuk bertindak lebih besar dari sekedar ya mengadukan saudara Deddy Sitorus gitu loh. Ini sedih kita melihatnya gitu loh. Sedih kenapa gitu? Karena ada kekuatan besar bertindak kecil. Urusannya hanya individu. Padahal di belakang dia itu puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Ayo pakai kekuatan itu untuk benar-benar menghantam apa yang disebut tadi oleh Bung Noel sebagai tikus-tikus negara. 1.000 triliun, Bung. Masa cuma 9 orang sebagai tersangka? Pagar bambu, Bung. Masa kepala desa aja yang tersangka? Saya sih sebetulnya lebih berharap mereka yang bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Prabowo, yang betul-betul all out untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penggarongan uang negara harus diproses di depan hukum. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Di situ baru kelihatan manfaat besar keberadaan mereka dalam hal dukung-mendukung ini gitu. Itu pertama. Nah yang kedua adalah kalau hubungannya dengan apa tadi itu batas ada batas gitu. Kita mungkin juga perlu untuk mengingatkan sekarang khususnya kepada Pak Prabowo. Apa itu gitu? Kondisi ekonomi kita kelihatan sedang tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana. Dolar ya sangat kuat, rupiah kita terpuruk. Saham turun sampai 6% dan sebagainya. Saya bukan ahli ekonomi. Tapi hampir banyak ekonom mengatakan ini sinyal yang tidak terlalu menggembirakan bagi kesehatan ekonomi kita di masa yang akan datang. Artinya apa? Cukup dulu Pak Prabowo fokus saja dulu urus ekonomi. Supaya apa yang di depan mata kita ini terlihat seperti peristiwa yang apa namanya itu ya mungkin menyeramkan dan sebagainya itu bisa kita lewati. Oleh karena itulah hal-hal yang katakanlah misalnya tidak sepenuhnya berhubungan dengan pemenuhan ekonomi ini, nggak usah diprioritaskan dulu. Apa itu? Antara lain soal revisi undang-undang TNI yang justru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, di tengah persoalan ekonomi kita yang sedang memburuk. Maka dan oleh karena itulah saya meminta kepada Pak Prabowo hentikan pembahasan RUU TNI karena itu justru menambah persoalan di dalam bangsa kita. Apa urgensinya? Apa signifikansinya? Sehingga kelihatan itu harus ya dibahas dengan sesegera mungkin. Di mana justru supremasi sipil ya terancam akibat makin meluasnya keterlibatan TNI di dalam ranah sipil. Kita ini kan kawan-kawan sekalian ya, kesulitan kita itu. Kita mau masuk politik, dinasti politik udah merajalela di sana. Kita mau bidang ekonomi, oligarki dengan para taipan sudah masuk di sana. Kita mau menjadi pejabat, TNI, Polri juga ikut-ikutan ke sana. Bagian kita itu apa? Mau komisaris harus jadi Jokowi mania dulu mungkin, Prabowo mania dulu mungkin, baru dapat jabatan komisaris. Lalu kita ini ke bagian apa? Itulah kawan-kawan sekalian, makna dari saya betul-betul tidak setuju pada dinasti politik. Karena membuat fairness dalam salah satu prinsip pemilu yang paling penting itu tidak dapat terwujudkan. Yang membuat kita semua sekarang terkungkung, mau masuk politik, udah anak si anu di sana, anak si anu di sana, istri, suami, cucu, kakek, paman, dan sebagainya di sana itu. Ekonomi, dua kasai, parat. Apalagi? Komisaris, teman-teman presiden. Apalagi yang tidak dikuasai oleh orang-orang sekitar
istana. Dan yang bisa kita harapkan itu cuma satu. Pak Presiden fokus, tunda dulu, bahkan hentikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ayo sama-sama kita perbaiki ekonomi, sehingga dengan begitu kita tidak mengalami nasib yang kesekian kali terlambat untuk maju sebagai republik yang sama-sama kita idamkan ini.